Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masuk ke hari yang ke-10 dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu doa kita yang tidak pernah putus-putus kita sampaikan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah supaya kita tetap diberi kesehatan, kekuatan iman, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan semangat untuk terus beribadah. Di samping kekuatan semangat untuk beribadah, bulan puasa ini juga kita memohon pada Allah diberi kekuatan untuk terus bersemangat menambah ilmu supaya amal kita semakin berkualitas dan hidup kita semakin berkualitas. Ya, Nabi mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil kamari ala sa'il kawakib. Beda orang yang berilmu dengan orang abid. Abid itu artinya orang yang amalnya banyak, rajin beribadah, tapi ilmu kurang. Nah, Nabi mengatakan ada perbedaan. Ada orang berilmu, alim, dia beramal ilmunya, tapi ada orang yang abid, memang ibadah terus ilmu kurang. Perbedaannya, kata Nabi, seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Berapa besarnya bulan purnama, dan kemudian Nabi tidak mengumpamakan dengan matahari, tapi dengan bulan purnama. Artinya orang yang berilmu itu dia memberikan cahaya, tapi cahayanya membuat sejuk, tidak menyilaukan mata. Jadi begitulah orang yang berilmu, mengamalkan ilmu. Ya, makanya Nabi mengatakan al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu sebelum bicara dan sebelum beramal. Artinya berilmu dulu baru bicara, berilmu dulu baru beramal. Ada orang sekarang ilmu tidak ada, ilmu kosong, tapi ngomong, bicara, membuat kacau orang, ya, membuat orang kacau. Yang keluar membuat pecah belah orang. Katakan pula ibu-ibu yang rajin majelis taklim, anaknya bisa stunting. Banyak anak orang yang rajin taklim, anaknya jadi profesor malah itu. Ini kan, jadi itu tidak berilmu, ngomong sesuka hati. Makanya kata orang tua juga, nganga dulu baru mengecek. Kata orang, ngangu dulu baru mengecek. Kata siang melihat-lihat, berkata malam mendengar-dengar. Kalau kamu ngomong, tengok sekitar kita dulu. Kira-kira yang kita sampaikan ini tersinggung orang apa tidak? Ini membuat orang kacau balau, itu bahayanya besar sekali. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat kemarin itu ada satu hal oleh kita yang kita lupa, atau kita tidak tahu, atau memang kita lengah. Apa itu? Kemarin kan tanggal 9 Ramadan. Tanggal 9 Ramadan itu sebenarnya adalah hari kemerdekaan kita. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu diproklamasikan tanggal 9 Ramadan. Jadi kalau kita ingat itu, kenapa dipilih bulan Ramadan? Tidak ada yang terjadi di atas dunia ini
tanpa sepengetahuan dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu hendaknya bagi kita menjadi satu pelajaran penting bahwa kemerdekaan ini diproklamasikan di bulan suci. Di bulan suci. Naskah proklamasi kemerdekaan itu ditulis oleh Soekarno didiktekan oleh Muhammad Atta. Kapan? Waktu sahur, makan sahur, hari-hari suci, bulan yang suci, saat-saat yang sangat suci, saat yang sangat sedang khusyuk, diproklamasikanlah kemerdekaan kita. Nah, harusnya itu juga dimaknai bahwa kemerdekaan bangsa kita itu adalah kemerdekaan memang yang diberikan oleh Allah atas perjuangan suci daripada para pahlawan kita. Ada apa perjuangan sucinya? Para pahlawan kita itu berjuang tidak ada gaji, ya. Orang yang berjuang itu tidak ada, bukan tentara resmi, tentara rakyat biasa-biasa. Makanya dari mana? Tidak ada dari anggaran negara, tapi ibu-ibu yang membungkus nasi untuk para pejuang itu. Bagi mereka iskariman au mut syahidan. Hiduplah hidup mulia, tapi kalau akan mati syahid. Jadi semboyan orang tua kita waktu itu ya merdeka atau mati. Nah, hendaknya kita berdoa kepada Allah supaya jiwa, perasaan seperti ini, pemikiran seperti ini, tolong ya Allah, tolong dilimpahkan perasaan ini, jiwa ini kepada para pejabat-pejabat kita sekarang, supaya dia sadar bahwa kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang didasari oleh kesucian perjuangan di bulan suci, ya. Apalagi kesuciannya, yang berperang dengan senjata itu adalah para pahlawan yang memang tidak ada harapan mengharap jadi pegawai apa-apa, tapi hanya ingin memerdekakan negara, menghalau orang-orang jahat negeri kita ini, dan yang bukan di medan perang, di medan perundingan mengonsep negara ini tidak ada bergaji, ya. Orang sekarang DPR membuat proyek undang-undang ini sekian miliar dananya, sekian miliar honornya, pakai pansus segala macam. Kadang-kadang sudah pansus itu, di saat pansus bekerja ada lagi honor-honor siluman datang pesan. Para pendiri bangsa kita ini menyusun undang-undang dasar misalnya, tidak ada pegawai, tidak ada timnya, tidak ada pansus-pansusnya, dibuat dengan hati yang murni, dengan niat yang tulus ikhlas, sehingga sehingga undang-undang itu undang-undang dasar kita, konstitusi kita menjadi konstitusi yang disusun oleh hati yang bersih. Makanya setiap ada percobaan untuk mengubahnya kacau balau negara ini. Nah, bulan puasa ini di samping kita mendoakan diri kita, keluarga kita, ya, sanak saudara kita doakan juga negeri kita ini supaya para pemimpin negeri ini kembali kepada jalan yang benar. Itu doa bulan puasa kan sudah disebut dalam ayat surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Jadi yarsudun, kalau hambaku bertanya tentang aku, ya, jawablah aku dekat. Aku akan kabulkan semua permintaan yang meminta. Nah, ini semua permintaan yang meminta, yang tidak meminta tidak akan kabul. Apa yang berkabul dia tidak berminta. Makanya doa itu hidayah Allah itu kita minta. Meminta itu dengan jari, berupaya. Kemerdekaan kita diperoleh dengan cara meminta, dengan laluan perjuangan. Itu sedikit untuk kita ingat-ingat. Dan kemudian di situ saya juga ingin
mengajak kita semua bahwa ini sejarah, ini perlu diketahui oleh kita kembali, bukan hanya kita tapi oleh anak cucu kita. Nah, oleh sebab itu sejarah itu sangat penting. Berkali-kali saya katakan sangat penting, sampai-sampai Al-Quran ini isinya lebih dari 60% itu isinya sejarah. Untuk apa sejarah itu? Disebut dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka bil haqq mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Allah mengatakan semua kisah Nabi, ya. Kalau kisah Rasul, kalau kisah Nabi, kisah Rasul, tentu kisah umatnya juga. Untuk apa demikian? Untuk menguatkan prinsip, membuatkan prinsip dalam hidup. Dengan cara apa? Mempelajarinya dan mengambilkan pelajaran tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bercerita kepada anak cucu. Bukan cerita-cerita dongeng, tapi cerita tentang sejarah. Ada dua hal yang perlu kita ceritakan kepada anak cucu kita. Yang pertama, cerita tentang bagaimana Nabi menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, berkisah tentang Nabi, berkisah tentang sahabat-sahabat Nabi, berkisah tentang perjuangan Nabi. Itu tanamkan pada anak. Yang kedua, berkisah tentang negara kita. Dua hal yang penting, ya. Berkisah tentang Nabi, kita tanamkan keimanan yang kuat, kita tanamkan rasa keumatan. Tapi berkisah tentang negara kita, tentang bangsa kita, itu kita menanamkan rasa kecintaan kepada tanah air. Dua. Jadi kecintaan kepada umat, kecintaan kepada bangsa, itu akan memperteguh, akan meninggikan harkat martabat manusia kita semua. Karena dengan mengisah yang dua itu, kita sekaligus memelihara apa? Memelihara hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Mengisahkan para perjalanan sejarah bangsa kita, tokoh-tokoh bangsa kita. Siapa itu Hatta? Siapa itu Syahrir? Siapa itu Bung Karno? Siapa itu Agus Salim? Lanjut ke bawah, siapa itu Buya Hamka? Sekarang Buya Hamka, film Buya Hamka mulai tayang di kaitannya Pak dari yang kan. Itu seorang ulama yang luar biasa. Ulama besar, politikus juga, tetapi sastrawan juga, budayawan juga, lengkap beliau. Beliau membuat kisah-kisah menyampaikan Islam itu dengan jiwa seni yang tinggi. Maka sampai sekarang kita terasa apa yang beliau sampaikan itu mengungkap bagaimana jiwa Buya Hamka dimasukkan ke penjara oleh Bung Karno. Bukannya benci kepada Soekarno, malah dia terima kasih. Bagaimana berterima kasih? Syukur saya dimasukkan oleh Soekarno ke penjara. Kalau tidak, anda selesai tafsir saya. Jadi dulu pernah kita sampaikan, ciri orang yang takwa itu adalah orang yang selalu mencari sisi-sisi positif dari ujian dan cobaan yang diterimanya. Ya, mencari sisi positif. Masuk dalam perjalanan kan tidak ada kerja lain. Udah nulis beliau dengan perasaan tenang. Beliau syukuri tinggal di penjara. Apa tandanya orang beliau bersyukur? Tandanya adalah apa? Kalau tidak bersyukur, tidak tenang hati, tidak mungkin selesai tafsir sebanyak itu. Tidak mungkin. Kita sekarang aja payah. Dulu orang menulis, mengarang buku itu pakai mesin kelotok-kelotok, kotok. Tidak ada kopi enter, tidak ada. Copy paste tidak ada laptop. Semuanya keluar dari kepala, semuanya keluar dari bacaan. Kalau itu tengok baca dulu. Begitu Pak Dr. Mukhlis jadi dokter misalnya, sudah pakai copy NT juga kan, pakai copy paste juga. Dulu tidak ada. Mungkin generasi saya lah yang terakhir yang menggunakan kelotok-kelotok itu. Tidak ada orang sekarang menggunakannya, buka Google, tanya ke Google. Kadang Google itu perlu tahu loh, ada salah lawannya kan, tapi minimal lah untuk sekedar sebagai perbandingan. Sama kita memakai di Google itu
tempat yang anda tuju sebelah kanan, hanya sebelah kiri, sebelah kanan. Mungkin ini tidak salah bro. Sebelah kanan misalnya masjid dari jalan Tongkol, tempat yang anda tuju sebelah kanan, ayo sebelah kanan. Kalau tiba dari jalan Uyong, itu sebelah kirinya. Jadi relatif gitu. Jadi kembali cerita Buya Hamka tadi, begitu beliau mengajarkan mensyukuri. Rupanya musibah itu diberikan oleh Allah untuk dilihat sisi positif. Oh, mujur saya begini. Kalau begini, saya akan begini. Rupanya awal-awal asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka, ternyata itu baik untukmu. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu suka itu ternyata itu buruk untukmu. Nah, rasa kesyukuran seperti itu hanya ada pada orang yang jiwanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Selalu mencari-cari sisi-sisi positif dari kondisi-kondisi sulit yang dihadapi. Pak Nasir juga begitu. Saya tanya kepada mahasiswa, kalian tahu tak Muhammad Nasir? Tidak tahu. Banyak tidak tahu. Bahkan dosen pun banyak tidak kenal dengan Muhammad Nasir. Pernah dia mengatakan NKRI harga mati. NKRI harga mati itu kata Pak Nasir ketika beliau mengembalikan Republik Indonesia Serikat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tokoh-tokoh besar, ya. Pak Muhammad Nasir itu bagaimana? Sudah jadi Perdana Menteri, jasnya pakai bertambal. Jadi Perdana Menteri jasnya bertambal. Sekarang baru jadi, entahlah jadi apa sajalah. Bukan bertambal, bermiliar-miliar uangnya. Ini Perdana Menteri, jasnya bertambal. Jadi begitu ikhlasnya orang dulu mendirikan negeri kita ini, lalu diubah oleh orang lain. Nah, ini yang dikatakan oleh orang tua kita, hati-hati, jangan sampai dialih oleh orang lalu. Kenapa? Kita tidak ngerti sejarah. Kalau bahasa Minangnya, jangan sampai tukar apa namanya, cupak, cupak. Jangan sampai cupak ditukar di orang menggalih. Yang paling berbahaya apa? Jangan sampai kaji dialih ditukar dipakai singgah. Pakai itu artinya orang yang ilmunya tanggung-tanggung, menengah-nengah aja baru datangnya ke masjid Pak. Ceramahnya situ. Sudah ceramahnya baik deh. Awak kata-kata sudah tutup. Itu namanya kaji dialih dia pakai singgah. Ilmunya ilmu dengar-dengar saja tidak raja begitu. Akan coba lawak sudah tutup. Itu terjadi bagi orang yang tidak memahami sejarah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya berceritalah ya dengan anak, dengan cucu, sampaikan itu. Sesekali ketika masih mereka asik main-main HP, main game segala macam, sinilah kalian sebentar. Nah, Bapak mau cerita, mau nak kalian dengar cerita? Atuk mau cerita, dengarkan cerita, sampaikan. Jangan tidak disampaikan. Jangan hanya pandai men-share postingan-postingan orang aja. Karena yang terkirim itu nggak rusak, apa terkirim. Maka coba lo itu sampaikan. Ini sunnah, ya sunnah kita. Bapak dan Ibu sekalian, jadi apa namanya, kesempatan-kesempatan yang seperti ini kita gunakan untuk menyampaikan, saling mengingatkan di antara sesama kita, dan makanya teringat saya tadi ini perlu saya sampaikan supaya kita berhati-hati. Kenapa perlu kita sampaikan sejarah? Kenapa orang sekarang berusaha mengalihkan sejarah itu? Tidak semuanya orang-orang jahat, ya, orang-orang jahat. Dikatakannya bahwa negara ini sepertinya umat Islam, apalagi ulama, tidak punya peran. Secara sunnatullahnya, kalau tidak adalah ulama yang menggerakkan beberapa perjuangan, tidak akan merdeka Indonesia ini. Kecuali itu azizin Allah, ya, tapi melalui sunnatullah itu tidak akan merdeka Indonesia. Umat Islam, coba bukan kita diskriminatif, pelajarilah sejarah. Ada nggak yang lain yang berjuang? Ada, benar-benar sedikit sekali. Umat Islam lah yang berkuah darah dengan nyawa. Ini yang harus dihilangkan. PKI yang jelas membunuh orang sekian ratus ulama banyak. Ya, pada saya ingat tahun berapa saya ke Jakarta,
Beliau tuh adik dari salah seorang rektor IAIN waktu itu. Beliau tuh orang Madiun. Jadi apa kata beliau? Beliau sekarang sudah umur 80 sekian. Bapak orang Madiun, bagaimana ceritanya Pak pemberontakan PKI di Madiun itu? Itulah katanya. Kata orang sekarang itu bohong Pak. PKI kena fitnah. PKI itu betul membunuh orang-orang ulama, pejabat-pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dibunuh. Bapak umur berapa? Nah, inilah yang saya kata beliau. Suatu ketika saya sudah sekolah SD, sekolah rakyat waktu itu. Sekali ibu saya menjemput saya pulang biasa-biasa saja. Tapi sekali ini pulang saya digendong oleh ibu saya. Sudah digendong, mata saya ditutup oleh dengan tangan beliau. Lalu saya kan, kenapa mata saya tutup? Saya gini-gini kan, buka-buka. Nampaklah oleh saya mayat bergelimpangan di tengah jalan. Bergelimpangan di tengah jalan. Darah bersirak-sirak. Apa itu yang dikatakan kebohongan? Itu PKI membunuhi ya, pejabat-pejabat pemerintah, ulama, guru-guru ngaji, itu dibunuhi di jalan-jalan bersirak-sirak. Mayat. Ngeri saya menengok. Saya saksi, saya sejarah kata beliau. Nah, sekarang mau dihilang-hilangkan apa tujuan orang menghilangkan sejarah itu Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita penting menyampaikan sejarah ini kepada anak-anak cucu kita? Tujuan orang menghilang sejarah itu adalah strategi politik. Apa? Strategi politik yang paling bagus, yang paling jitu untuk menguasai suatu negeri dengan membelokkan sejarah negeri itu sehingga anak-anak mudanya tidak tahu. Ketika tidak tahu, itulah tadi jalan dialih. Kata orang tua, sini jalan kita nak. Karena ditutup mata anak muda itu dengan membutakan sejarah, hanya buta jalan kembali. Ikulah jalan yang benar. Kini kita tidak sadar bahwa banyak di antara yang kita lakukan itu salah tapi dianggap benar. Saya sedang di kampus tuh Pak Mukhlis, mungkin di Undi juga ada itu. Apa contohnya? Dulu kan kalau kita sekolah kan ada daftar hadir. Namanya daftar hadir. Daftar hadir kita isi atau di checklist. Sekarang namanya daftar hadir. Tapi apa Pak Ulis? Absen. Tidak ingat kalau absen itu artinya apa? Tidak hadir. Kan gitu. Absen itu kan bahasa Inggris. Artinya apa? Tidak hadir. Itu dia. Jadi saya sampai ini yang membuat itu orang kampus, dokter, profesor banyak situ. Saya bilang ini daftar absen mahasiswa. Disuruh mahasiswa mengisi. Kalau dibaca absen mahasiswa, berarti absen mahasiswa. Siapa yang mengisi ini berarti adalah orang yang tidak hadir. Hebatnya orang Indonesia ini tidak hadir, tanda tangannya ada situ. Tidak sadar. Ketika saya sampaikan, iya ya Pak ya. Bukan iya, tidak sadar. Itulah Pak Dok. Dan jalan dari orang lalu. Jalan dia lihat orang lalu. Terlalu putaran lebih orang jalan. Ya, tidak sadar. Saya bawa dia lagi kecamatan Kudo. Tidak tahu kiri kanan lurus. Nah, putar. Ini bahaya sekali. Saya pernah menyampaikan juga, tapi tidak berubah juga. Bagi yang sekolah di pesantren, ya, bagi sekolah pesantren, ini Ustaz Antoni di pesantren dulu. Saya tanya, dan itu nggak tanggung-tanggung, proposal juga ada seperti itu. Dia membaca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak apa-apa, Anton kan yang paling mudah di sini tengok nih, Ustaz Anton ini. Bagaimana mengartikan a'udzubillah, Anton? Aku berlindung kepada Allah. Ini nama pesantren.
Sudah jadi kepala sekolah sekarang. Coba saya tanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, ya kan? Yang bermakna kepada Dimas, tata mana dia? A'udzu, a'udzu aku. A'udzu berlindung. Yang mana kepada tentu ba jadinya. Ya, ba itu memang kepada artinya. Apa arti ba? Ustaz Anton? Tidak sampai. Lah S2 itu tidak sampai kayak gitu. Nah, itu cara mengelak yang tidak sampai kayak mesti Pak. Bilo aja leh sampai. Alui kalau lah S2 alunya sampai kayak bilo sampai leh. A'udzu aku. A'udzu berlindung. Billah itu dua kata, bi Allah. Bi itu kalau kita belajar nahwu, bi itu bermakna ma'a. Ma'a itu artinya bersama, beserta. Kalau diartikan kepada berarti ba bermakna ila. Ila itu kepada. Jadi kemana? Yang benarnya aku berlindung dengan Allah, bukan kepada Allah. Ba. Kita tidak konsisten. Ketika membaca bismillah. Bismillah itu bi ismi. Dua kata. Bismi itu digabung. Bi satu, ismi satu. Bi itu diartikan dengan. Tapi ketika di auzubillah artikan kepada. Tuh. Saya sadar tuh enggak. Siapa yang baca itu? Ada kakak kelas saya. Kakak kelas saya. Udah orang besar juga. Di Jawa dia sekarang. Dia menulis buku. Saya sampaikan itu, dia sama-sama pesantren saya, kakak kelas di pesantren. Saya kelas 1, dia kelas 4. Dia tulis berlindung kepada Allah. Bang, mana yang berarti bar itu, berarti ilah itu, apa? Berarti kepada itu. Terdiam dia. Terus saya tanya, dia ingat. Tidak sadar. Kita dibuat sadar. Lalu kemana? Tidak apa-apa lah. Bukan soal tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itulah, disitulah kita jatuhnya. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit aja tuh sudah tuh. Negara itu. Kok menjadi saya pergi ke Malaysia, saya dengar orang Malaysia mengartikan auzubillah, aku berlindung dengan Allah. Saya pergi ke Brunei, saya dengar orang Brunei mengatakan membaca auzubillah itu aku berlindung dengan Allah. Di Thailand Selatan saya dengar aku berlindung dengan Allah. Sampai di Indonesia aku berlindung kepada Allah. Tidak sadar. Anton mengatakan ada sampai kaji ke situ le. Lah kau cucu le, lu sampai ke situ le, belum le. Coba jujur aja. Kalau salah aku salah. Yang susah belajar salah. Apa tagak aja mana wasah. Kalau besok kampungmu mana agak marian, petagak marian. Lah jadi barang salah. Nah kalau begitu saya mengikuti apa? Dulu waktu di pesantren sampai saya tamat itu selalu diatakan auzubillah itu aku berlindung dengan Allah. Saya masih ingat ketika musabaqah tilalatul Quran di Makassar tahun 70 berapa sih? 94. Waktu itu mulai diubah karena formnya besar. Auzubillah, aku berlindung kepada Allah. Secara bahasa salah. Secara akidah apalagi. Kenapa secara akidah salah? Coba beda. Kalau berlindung kepada berarti apa? Allah punya jarak atau dekat? Jarak. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Pak Mukhlis. Kepada melangkah saya ke situ. Salah. Padahal Allah akrab min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Maka berlindung itu bersama Allah, dengan Allah. Allah itu bersama kita. Allah itu ada dalam hati kita. Bukan keluar. Itu contoh secara ilmiah. Tapi semua kiai-kiai pun kita begitu juga. Padahal kiai itu dulu, Buya itu dulu mengartikan dengan, tapi karena seorang kini berubah belum. Tidak sadar jalan dia lihat di orang lalu. Tidak sadar lah menurut jawab. Tahu-tahu masuk ke ngarai. Kenapa? Karena kita tidak pernah sadar. Orang takwa
adalah orang yang selalu berada dalam kesadaran. Dia sedang dimonitor oleh Allah kemana pergi. Maka hati-hati. Sama juga dengan, kan tidak terhitung kali saya ngomong lagi di sini kan, parkir di letter S, di letter S, S coret. S coret itu apa artinya? Tidak boleh berhenti. Berhenti saja boleh, tapi parkir di situ. Berhenti saja tidak boleh. Sekarang parkir, dan itu dibenarkan. Bagaimana cara dibenarkan? Dipungut uang parkir. Masya Allah, luar biasa. Negara kita ini dibuat tidak sadar, dibuat tidak sadar. Jangan tersinggung tidak yang saya katakan. Orang yang perokok dibuat tidak sadar. Karena cara apa? Terutama anak-anak muda. Karena iklan di TV orang perokok itu gagah-gagah, ya kan? Wall climbing, mountaineering, surfing, apalagi mengapi harimau. Orang-orang merokok itu hebat-hebat. Akhirnya kalau merokok dia gagah. Apa tidak terbalik itu? Kan terbalik itu. Rokok itu kan penyakit, tapi dibuat jadi gagah. Akibatnya merasa gagah. Lalu dibeli rokok. Pengusaha 9 naga di Indonesia ini. Oligarki yang kaya raya itu kekayaannya berawal dari rokok. Siapa yang beli rokok itu? Orang Indonesia. Pribumi. Mereka tidak merokok sama sekali. Pabrik rokok itu sekeluarga itu tidak ada merokok. Saya sudah pernah pergi ke pabrik rokok itu di Kudus. Dua Sampurna itu ribuan orang Indonesia. Perempuan-perempuan memilih rokok, ribuan banyaknya, digaji, dibuat tergantung di situ. Dan paling parah lagi apa? Rokok dilindungi oleh undang-undang. Di mana saya tahu? Saya pernah ikut dalam sebuah tim membaca draft undang-undang tentang kebudayaan. Apa bunyinya? Rokok garis miring kretek adalah kebudayaan bangsa Indonesia yang harus dipelihara. Itu namanya undang-undang pesanan. Undang-undang pesanan. Nah, ini Pak Muklis ini orang dokternya di bidang undang-undang. Kalau betul benarlah undang-undang sekarang tuh banyak yang dipesan. Undang-undang menjadi industri. Awak kan punya perusahaan besar nih, pengusaha besar, supaya kuat dilindungi oleh undang-undang. Bagaimana cara? Dimainkan di DPR. Itu dia. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada yang tadi, jangan lengah. Wal yakhshal ladina law talaku min khalfihim dzurriatan dhi'afa khafu alaihim. Hendaklah orang-orang tua kita, orang tua ini khawatir nanti anak cucu kita menjadi orang yang lemah-lemah. Dilemahkan secara hukum, diputar otaknya, kemudian lama-lama lemah ekonomi, ujung-ujungnya lemah iman, ditarik. Habis itu ke sana. Salah siapa? Salah yang tua-tua yang tidak pernah menyampaikan kepada anak-anaknya, anak cucunya. Tugas kita semuanya pada itu. Jadi, nah tugas saya sudah menyampaikan di bulan puasa ini, dalam keadaan kita suci bersih, hati kita bersih. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. Di samping kita pengetahuan kita tingkatkan terus, amal kita tingkatkan terus, dan kemudian bagaimana kita menjaga anak cucu kita. Jangan sampai nanti anak cucu kita sepeninggal kita habis. Sampai sekarang negeri kita masih negeri yang paling kaya di dunia. Tidak ada negeri yang sekaya ini. Tapi rakyatnya berkesedihan. Kenapa sedihan? Rusak. Kenapa rusak? Saya tadi kemarin dapat video kiriman itu. Ada seorang pengusaha mengecor jalan dengan uangnya sendiri. Ya paling indah kan? Ya Pak. Balik. Kamapai Jalan Sudirman, jalan Gajah Mada nih loh jalan. Kemarin tanda syukur kalau jalan Duyung lagi. Saya menengok jalan Duyung ini luar biasa lah seperti ini. Sudah puluhan tahun nih, tidak pernah diapakan. Mungkin berkah nih. Mungkin Pak RW-nya juga berkah melanjutkan. Pilih lain dia payah, tahan-tahan aja. Udah banyak korban di situ. Kita dibiarkan rusak.
Kenapa? Dialihkan. Kita tengok negeri orang, kalau ada lubang, datang petugas PU-nya, lubang itu dirapikan, langsung ditimbun, langsung digiling lewat. Kita ada lubang sedikit, di Pagadang lubang. Lubangnya sekarang iko, di Pagadang. Setelah tinggal bulan-bulan, atau antak-antak orang situ, ya kan? Orang enggak. Saya almarhum, pernah itu almarhumah Bu Yus. Terus saya ke Singapura dulu, nampak, di siku iko ya. Jalan berlubang ada datang petugas, bawanya tombol yang ketek yang kecil tuh. Nah begitu sudah selesai timbun giling jalan. Dewa sudah timbun di Pagadang lah tinggal. Tiga hujan dari tahan-tahan orang situ jatuh orang situ. Asana hati negari apa yang itu. Tapi itu yang terjadi. Saya berapa kali jadi tim ahli di BRD kota. Katanya kan pada mereka anggota DPR, tuan-tuan ke luar negeri studi banding, dulu namanya studi banding. Apa nonton tuan bandingkan luar negeri itu? Tidak nampak juga pakai sama sekali, tidak ada. Galak aja mereka, jadi galak-galak aja jiwa ya, total itu. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi ya, kita awasi anak cucu kita. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan ya, mata bodoh min ba'di. Wahai anakku, kalau aku nanti mati, siapa yang kau sembah? Tapi anak Ibrahim, na'budu ilahaka wa ilaha aba Ibrahim. Itu Nabi apa? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak yang menanyakan seperti itu. Kami akan sembah Tuhanmu dan Tuhan kakekmu. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah menanamkan itu kepada anak. Jangan lengah. Jangan terpesona menengok anak kita hebat kesana kesini, tapi akidahnya habis sama sekali. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, hari sudah siang. Sudah masuk apa? Sudah. Udah menit lagi? Udah menit lagi. Baiklah, kalau ada enggak yang mau komentar, mau bertanya, ya. Jadi ilmu ini kan dipertanyakan biar lebih kuat ya, mantap kalau ada yang mau tanya. Sebenarnya tadi ada lagi yang mau saya sampaikan, waktu nggak cukup. Tapi itu saya terbawa oleh semangat dan tadi saya pikir ini perlu saya sampaikan kepada kita semua. Saya sampaikan, dan kalau men-share share lah itu. Kalau kau gunakan ke cucu, ke kawan segala macam, ingat. Saya akhir-akhir ini banyak membuat puisi saya isinya bukan puisi cinta-cintaan, puisi yang berisinya tentang sejarah, tentang pelajaran. Saya minta yang lain, antara lain Ustaz Anto, tolong kirim kepada wali murid, kemudian wali murid menyampaikan kepada anak-anaknya. Itu sudah dakwah. Kalau nanti Allah bertanya, ya Allah, ini sudah kamu sampaikan ya Allah, qad ballaghtu, sudah aku sampaikan ya Allah, sudah aku sampaikan. Tugas kita menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, satu lagi yang perlu disadari, tugas dakwah itu bukan hanya tugas ustaz. Tugas dakwah itu bukan hanya tugas mubaligh. Tugas dakwah itu adalah tugas kita semua. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyampaikan amar ma'ruf itu, nahi munkar itu semuanya. Karena tidak tagak di mimbar, tagak di rumah jangan ada cucu, itu sudah dakwah. Berdakwah semua. Jadi ketika saya sampaikan ke Anton, ada tulisan saya, ada apa saya kirim yang itu karena kepala sekolah, Ton, kita berdakwah bersama-sama, kolaborasi dakwah namanya. Lalu saya buat sini, tolong kamu sampaikan, yang lain nyampaikan, kita saling mengingatkan, kita kawal anak cucu kita daripada kehancuran masa depan yang akan nanti kita juga diminta pertanggungjawaban di akhirat. Jangan lengah. Baiklah, waktu sudah masuk. Mohon maaf banyak-banyak bila ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.